Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas kasih sayang Allah kepada kita, sehingga Allah antara lain telah memberi kita pedoman hidup yang benar-benar membimbing kita untuk berperilaku dengan baik agar kita bisa menikmati kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Pedoman itu berupa Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang benar dan mengandung ajaran-ajaran yang benar. Sebagaimana Allah firmankan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Allah sendiri menyatakan Allah menurunkan Al-Quran ini dengan benar. Wabil haqqi anzalna. Wabil haqqi nazal, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Nah, karena itu maka selayaknya kita mengakui kebenaran itu sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Allah bahwa Al-Quran itu membawa fitrah kebenaran. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang benar, yang kalau kita terapkan dengan benar akan menjamin bahwa kita tidak akan sengsara dan tidak akan celaka, terutama kita ketika kita menjalani kehidupan di akhirat nanti. Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau membaca pedoman ini, apalagi memahami dan menerapkan ajarannya. Sayang sekali, mereka yang dengan sukarela bersedia memahami pedoman-pedoman Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menikmati keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi sayang, ternyata hanya sedikit di antara manusia yang dengan sukarela bersedia memahami pedoman-pedoman di dalam Al-Quran dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka yang sedikit ini, yang dengan sukarela bersedia memahami pedoman-pedoman Al-Quran, pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menikmati kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka akan menikmati ketentraman dan kebahagiaan hidup, sedangkan di akhirat mereka nanti akan terbebas dari siksa neraka karena mereka akan tinggal di surga yang fasilitasnya itu serba memberi kenikmatan. Allah menyatakan sendiri, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, menjadi sengsara, menjadi celaka. Tetapi Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Sedikit saya ingin membahas 3 ayat ini. Toha itu 2 huruf. Kebetulan bacaannya itu seperti kata A panjang, ya, seperti To dan H. Yang lain-lain kan seperti alif, ya, lam, mim. Tapi ada huruf-huruf Arab yang dibacanya itu A panjang, ya, seperti ini, Toha. Ada juga yang ada di tengah, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod.
ha, ya, itu dibaca a panjang. Semua kata huruf yang mengawali surat itu tidak pernah dijelaskan apa artinya. Maka cara menerjemahkan yang baik ya bukan menerjemahkan, mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang mengetahui arti dari huruf-huruf ini. Cuma kadang-kadang para ahli tafsir itu mencari tahu kira-kira apa. Jadi kalau ada yang menafsirkan artinya ini atau itu datangnya dari para ulama. Nah, yang umumnya para ulama bilang ketika membahas alif lam mim, mereka mengatakan Allah lah yang mengetahui artinya ini. Atau dalam bahasa Arab, Allahu a'lamu bimuradih. Tapi di surat ini, Toha itu para ulama banyak yang mengartikan sebagai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua singkatan huruf yang para ulama mengartikan sebagai nama Nabi Muhammad, yaitu Toha dan Yasin. Kenapa mereka itu mengartikan Toha itu nama Nabi Muhammad? Dilihat dari kalimat berikutnya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Menurut pemahaman mereka, hai Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu. Nah, di situ ada kata kepadamu. Oh, kalau begitu, Toha ini, mu-nya ini adalah Nabi Muhammad. Nah, dari pemahaman itu lalu ada ulama yang menyusun sholawat, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, itu dari itu. Karena setelah singkatan itu ada penyebutan engkau. Jadi seolah-olah Toha itu Allah memanggil Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu sengsara, agar kamu celaka. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi kami menurunkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang yang takut, bagi orang yang bertakwa. Nah, sedikit lagi mengenai kata-kata yang ada di sini. Di sini ada kata illa. Illa dalam bahasa Arab itu disebut istithna. Istithna itu tidak selalu diartikan kecuali. Kadang-kadang illa berarti kecuali dan kadang-kadang berarti tetapi. Secara umum mereka menjelaskannya begini. Kalau sebelum kata illa itu merupakan kelompok dari yang disebut setelah illa, maka itu artinya kecuali. Misalnya begini, semua anggota jamaah taklim KSO hadir kecuali Pak Tono, misalnya. Kecuali Pak Tono. Pak Tono itu bagian dari majelis taklim KSO. Jadi karena Pak Tono itu bagian dari yang dikecualikan, bagian dari kelompok itu, maka kita menerjemahkannya kecuali. Tapi kalau ilah itu setelah ilah tidak menunjukkan bagian dari yang disebut di depannya, maka artinya adalah tetapi. Ini kebetulan yang disebut setelah ilah bukan merupakan bagian dari yang di depan. Maka kita mengartikannya tetapi. Karena kalau kita terjemahkan kecuali, aneh. Ya, kami tidak menurunkan Al-Quran agar kamu celaka, kecuali
Loh, kalau begitu, kalau kecuali berarti peringatan itu bagian dari celaka, begitu. Bukan bagian. Maka terjemahannya tetapi, ya, sebagaimana yang tertera di situ. Ya, itu sedikit supaya kita bisa mengerti. Al-Quran sebagai pedoman hidup itu betul-betul diperlukan untuk menyelamatkan kita dan menghindarkan kita dari kemungkinan celaka dalam menjalani kehidupan di dunia yang sangat kompleks. Tanpa pedoman, kita akan tersesat dan akan celaka. Karena kesesatan itu, karena kita semua dilahirkan tanpa pengetahuan tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan kita sendiri, maka kalau kita tidak mendapatkan bimbingan, ya kita akan tetap tidak mempunyai pengetahuan dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka kita mesti mendapatkan bimbingan. Nah, kebetulan kalau saya tadi mengumpamakan bayi itu lahir tidak tahu apa-apa. Kalau tidak dibimbing oleh orang tuanya atau orang dewasa yang mengasuhnya, ya dia menjadi bodoh terus. Karena dia meskipun cerdas, tidak akan tahu apa yang harus dilakukan kalau tidak ada bimbingan. Maka bimbingan itu sangat penting. Dan kita menyaksikan banyak orang itu yang pinter dan bijaksana, kalau kita runut, hasil didikan siapa? Ya, hasil didikan siapa? Tentu kita tidak bisa mengatakan 100% perilaku seseorang itu adalah hasil dari didikan orang. Ya, karena bisa saja orang tuanya mendidik dengan baik, tetapi lingkungannya itu tidak baik, maka anak itu bisa menjadi nyeleweng. Ya. Tapi intinya pada dasarnya bimbingan itu penting. Cuma ya ini tidak semua orang itu mau menggunakan bimbingan, tidak mau menggunakan pedoman. Kita ambil contoh sehari-hari untuk kita aja deh. Kalau kita ini membeli HP, mesti kita membutuhkan buku panduan. Ya. Buku panduan bagaimana cara mengoperasionalkan HP ini. Kalau kita membeli yang lebih sederhana teknologinya, AC, nah, itu kita juga membaca. Kalau misalnya di freezer itu kok banyak esnya menggantung, ini gimana cara menghilangkannya? Kita melihat buku panduannya. Oh, di situ ada tombol. Kita tekan tombol ini, nanti es-es yang menggantung itu akan jatuh sendiri dan mencair gitu. Nah, anehnya kita kalau mau mengoperasionalkan HP, mau mengoperasionalkan kulkas, kita mencari buku pedoman. Tapi kebanyakan orang tidak mau membaca buku pedoman untuk operasional dirinya sendiri. Padahal diri manusia itu sangat kompleks, jauh lebih kompleks dari teknologi apapun. Nah, lengkap sekali kekomplekan itu di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu kan ada badan, jasad, ada roh. Roh itu lebih sulit kita pelajari karena kita tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar roh. Tapi jasad ini kita bisa melihat. Bahkan kita bisa membedah anatominya kayak apa. Itu sangat kompleks sekali. Kalau kita itu tidak mau mempelajari tentang bagaimana Allah itu membuat mekanisme dalam tubuh ini bekerja, ya kita bisa salah tingkah. Misalnya, Allah itu membuat darah di dalam diri kita. Darah itu mengedarkan oksigen untuk energi kita. Kalau orang tidak mau belajar atau tidak pernah mempelajari, ya udah makan aja. Karena makanan ini enak, diulang lagi. Nah, padahal
seringkali makanan yang enak itu bisa menghambat aliran darah, bisa membuat lebih lambat, bahkan kalau itu terlalu kotor bisa menghalang-halangi perjalanan lalu menjadi pecah, yang mungkin kita menyebutnya stroke atau yang lain begitu. Nah, jadi kalau tidak mau mempelajari tentang badan kita, ya kita seringkali salah tingkah. Mentang-mentang jeroan enak, mentang-mentang lemak itu enak. Wah, terus kalau makan yang disukai itu yang banyak lemaknya. Ya, misalnya aja ayam, itu kulit ayam itu kan enak sekali itu. Ya, dulu kesukaan saya kulit ayam, karena dulu belum tahu. Setelah tahu, jangan banyak-banyak deh, sedikit boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nah, itu kan butuh pengetahuan. Nah, kalau kita tidak mau mempelajari hal-hal yang kita operasionalkan, ya kita bisa celaka. Nah, Al-Quran ini memberi bimbingan dari sisi, terutama sisi rohnya. Jasadnya juga ada, ya, bimbingan bagaimana memperlakukan jasad itu juga ada, tapi tidak banyak yang diuraikan oleh Allah dalam hal mengoperasionalkan badan. Kenapa nggak banyak? Ya karena kita bisa belajar sendiri, gampang kok, gitu ya. Tapi gampangnya, yang saya katakan gampang itu tetap sulit. Untuk mempelajari akan anatomi itu kita belajar biologi, atau orang-orang yang lebih menekuni itu para dokter itu mempelajari anatomi. Oh, itu belajarnya agak lama itu dan serius, ya. Ya diajarkannya hanya 1 semester misalnya. Ya tapi semua pelajaran-pelajaran berikutnya ada penyakit ini, penyakit itu pasti membuka anatomi lagi. Itu baru jasad, tapi tetap lebih mudah dibanding roh kita. Roh kita itu punya perilaku yang kalau kita tidak memperlakukannya dengan baik, itu bisa macam-macam. Nah, misalnya kalau ada orang mengatakan sesuatu misalnya, saya ambil kata goblok lu. Nah, otak kita, akal kita ya, otak itu biologis. Akal kita akan menerjemahkan kata goblok lu. Kalau menerjemahkannya itu secara positif, dia tidak marah. Tapi kalau dia menerjemahkannya secara negatif, dia marah. Kalau dia menerjemahkannya, ada orang bilang, goblok lu. Wah, aku dihina. Aku ini kan profesor, aku ini doktor, dibilang goblok. Nah, karena merasa diri profesor, doktor itu tingkatnya lebih tinggi daripada orang lain yang tidak sampai belajar sampai di situ. Begitu dibilang goblok, yang bilang goblok orangnya nggak kuliah. Oh, tersinggung. Nah, tersinggung jadi marah. Nah, marah itu kelakuan dari roh, ya, kelakuan dari roh. Nah itu Allah ajarkan, ya, Allah ajarkan. Karena apa? Kita sulit mempelajari itu. Ya. Tentu pelajaran tentang marah dan sedih dan sebagainya dalam Al-Quran itu tidak diuraikan secara teori yang sifatnya akademis. Karena Al-Quran itu tidak dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang rinci, tetapi Al-Quran itu dimaksudkan untuk bimbingan. Ya, bimbingan itu isinya perintah dan larangan. Itu bimbingan. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan bimbingan, perintah dan larangan. Nah, kalau kita mau mempelajari ilmu pengetahuan yang kita gali sendiri, saya maksud kita gali sendiri itu artinya manusia yang mencoba mempelajarinya. Makin banyak ilmu yang kita pelajari, sains maksud saya, maka kita makin mudah memahami Al-Quran. Makin mudah. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, kita memahami Al-Quran ya sulit. Nah, karena Al-Quran itu bimbingan itu
perintah dan larangan. Nah, kalau orangnya kebetulan kecenderungannya nurut, beruntung dia, beruntung. Meskipun dia tidak paham, yang penting nurut, ya karena bimbingan itu diperintah nurut, dilarang tinggalkan, gitu. Nah, tapi kalau dia tidak mempunyai bawaan atau misalnya dia itu mulai dari kecil itu hidupnya itu sengsara dan dia merasa diperlakukan tidak baik oleh keluarganya dan sebagainya, maka dia punya kecenderungan suka marah. Kalau dia punya kecenderungan suka marah, ketika dibimbing oleh Allah dia bisa-bisa menolak, gitu. Ya. Oleh karena itu ilmu pengetahuan itu penting sekali. Makin kita memahami ilmu pengetahuan yang kita gali, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk memahami pesan-pesan di dalam Al-Quran. Tapi mempelajarinya itu harus didasari dengan keimanan. Kalau kita belajar tidak didasari keimanan, ya makin banyak kita belajar tentang sains, kalau tidak didasari keimanan, makin pinter dia, makin banyak ilmunya dia makin jauh dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar apapun dah, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, mesti didasari dengan keimanan dulu. Kalau didasari dengan keimanan, ilmu itu makin banyak kita kuasai, makin dalam dan makin kuat iman kita. Nah, kalau kita belajar misalnya biologi, mohon maaf ini kalau saya hanya ngerti sedikit-sedikit, maka saya bicaranya yang apa namanya, yang di permukaan saja. Misalnya di dalam otak kita atau di otak kita itu ada bagian yang menerjemahkan peristiwa, ya. Ada satu peristiwa diterjemahkan itu baik atau buruk. Ada bagian yang menghasilkan perasaan sedih dan sebagainya. Nah itu kalau kita misalnya mempelajari, wah Masya Allah, otak yang kelihatannya seperti ini ternyata fungsinya luar biasa. Tapi kalau kita mau mempelajari lebih jauh, kok bisa begitu ya? Ada bagian yang kalau itu misalnya terluka, dia itu nggak punya sopan santun, ngomongnya kasar. Dikasih tahu ya nggak akan bisa, karena perangkatnya itu rusak. Nah, terus kalau orang mau pelajari gimana hubungannya apa, nggak tahu. Jadi tetap ilmu kita terbatas, Allah lebih mengerti. Nah, Al-Quran itu kembali saya kemukakan penting sekali karena kita ketika lahir kita tidak tahu apa-apa, dan kalau kita tidak tahu apa-apa itu kita akan banyak melakukan kesalahan. Ya. Tertarik suatu saat ingin membahas bahayanya bodoh. Ya. Kalau kita tuh seringkali kan mendorong, ayo kamu belajar, kalau kamu belajar kamu pinter, kalau kamu pinter kamu nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kita banyak membahas mengenai pentingnya ilmu, pentingnya pinter. Tapi kita jarang membahas tentang bahayanya bodoh. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan bahayanya kebodohan. Ya, bahayanya kebodohan itu banyak sekali. Dan itu kalau tidak kita perbaiki, bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Ya. Gimana nggak masuk neraka? Kalau orang bodoh itu diberitahu bahwa Tuhan itu hanya satu, dia bisa menganggap bahwa gimana bisa hanya satu? Alam raya ini kan besar dan kompleks misalnya. Bagaimana angin berjalan dan sebagainya. Itu kalau tidak ada Tuhan yang mengatur angin, nanti celaka. Lalu mengatakan bahwa ada Tuhan yang mengatur angin, ada Tuhan yang mengatur panas matahari. Wah, itu karena kebodohan. Ya. Jadi pengetahuan itu penting, tapi pengetahuan harus didasari dengan keimanan, dan kita diperingatkan oleh Allah bahwa kalian lahir semuanya itu tidak tahu apa-apa.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui suatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak mengetahui suatu apapun. Kemudian Allah memberi sarana untuk belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Ya, afidah itu seringkali diterjemahkan sebagai hati nurani. Kalau saya menangkap berarti pemahaman saya, afidah itu sistem berpikir. Nah, sistem berpikir itu melibatkan otak, melibatkan hati. Kalau kita berpikir hanya di otak saja, nanti kita bisa makin pinter, makin jahat. Tapi harus melibatkan hati. Maka seringkali orang bilang, kamu mesti berpikir menggunakan hati nurani. Menggunakan hati nurani. Jadi berpikir menggunakan hati nurani, jangan berhenti hanya menggunakan otak saja. Tapi gunakan juga hati nurani. Nah, poin saya adalah bahwa kita semua dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memfasilitasi kita sarana untuk belajar. Sarana itu pendengaran, penglihatan, dan sistem berpikir. Kok Allah menyebutnya runtutannya begitu? Pendengaran dulu, kemudian penglihatan. Coba saja, bayi itu begitu lahir, mana yang lebih duluan? Mendengar dulu atau melihat dulu? Seringkali kita coba gerak-gerakan tangan kita di depan matanya, nggak ada reaksi. Karena dia belum bisa melihat. Tapi ketika ada suara yang tiba-tiba keras, bayi itu kaget. Oh, berarti dia mendengar. Jadi mendengar dulu, kemudian melihat, kemudian diolah. Diolahnya itu di sistem berpikir, afidah yang mengolah. Pelan-pelan, ini berkembangnya pelan-pelan sekali. Kalau pendengaran dan penglihatan cepat, tapi tidak sekompleks pola berpikir. Itu sarana yang digunakan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar bisa menangkap petunjuk, menangkap pedoman. Sebelum Allah memberi pedoman, dikasih dulu perangkatnya. Ya. Perangkatnya itu diberikan dulu supaya nanti kalau ada pedoman bisa diserap, bisa diolah. Allah cerita begini supaya kita bersyukur, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Nah, ketika Allah mengatakan la'allakum tashkurun saja ini, kita itu bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah bersyukur tentang atau atas pemberian Allah, atas pemberian telinga misalnya. Ini kan pendengaran itu telinga, alatnya telinga. Pernah nggak kita itu bersyukur atas pemberian Allah sistem pendengaran? Ya, as-sam'a itu lebih ke sistem, karena di situ menunjukkan beberapa sarana dan tidak hanya telinga. Kalau kita bilang Allah memberi kita telinga, wah banyak kok, atau ada beberapa orang punya telinga tapi nggak dengar, gitu. Jadi sistem pendengaran. Nah, sistem pendengaran itu penting. Kita hanya bisa belajar kalau kita bisa menangkap gejala-gejala di luar, atau bahasanya itu observe. Kita bisa mengamati. Mengamati itu bisa mengamati dengan penglihatan, bisa mengamati dengan pendengaran, bisa mengamati dengan indera yang lain. Ya. Jadi mengamati di sini dalam arti luas, observe atau perceive gitu. Terus apakah kita pernah bersyukur dengan baik ketika kita diberi sistem pendengaran? Telinga kita itu tidak hanya untuk mendengar, tapi juga untuk menjaga keseimbangan atau merasakan keseimbangan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau telinga kita yang satu itu kemasukan air, itu keseimbangan kita itu sudah terganggu. Apalagi kalau
Kalau ada luka atau bengkak begitu, kita tidak bisa mengatur keseimbangan. Terus di situ ada bagian-bagian, misalnya ada kendangan yang bergetar. Apakah kita pernah bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau memberi selaput di dalam telinga saya yang bisa menangkap suara dan bisa diterjemahkan. Pernah nggak kita bersyukur itu? Kita hanya bersyukur itu secara umum. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku pendengaran. Orang yang tidak pernah mendengar mulai dari kecil tidak bisa mempelajari suara. Karena tidak pernah bisa mempelajari suara, maka orang yang tuli mulai kecil itu menjadi bisu. Karena belajar itu harus dimulai dengan pengamatan indera. Pernah nggak kita bersyukur? Maka kalau Allah bertanya, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur, kita cek, kita ini sudah cukup apa belum bersyukurnya? Tidak akan pernah cukup kita bersyukurnya. Nah, setelah Allah memberi kita sarana untuk belajar, Allah memberi kita, semua manusia, pedoman hidup berupa Al-Quran. Untuk memberi pengarahan tentang apa saja yang kita harus atau boleh lakukan, dan pengarahan apa saja yang kita tidak boleh lakukan. Allah memberi gambaran bahwa semua yang dilarang itu akan menyebabkan kesengsaraan dalam hidup. Baik hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi kita jangan main-main. Kalau Allah melarang, itu kalau kita terjang, itu merugikan diri kita sendiri. Karena pelanggaran itu artinya kalau kamu lakukan, hidupmu akan sengsara. Nah, sengsara ini di dalam surat Thaha tadi disebutkan litashqa, supaya kamu sengsara. Ya, tashqa itu bisa berarti sengsara, bisa berarti celaka. Kalau kita melihat di Al-Quran, ada di surat Thaha, tashqa itu artinya sengsara, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, jangan makan ini. Kalau kamu makan ini, hidupmu akan sengsara. Di tashqa juga bisa berarti sesat. Ya. Jadi kalau tashqa itu kebalikannya adalah sa'id, maka artinya tashqa itu sengsara, kebalikan dari bahagia. Nah, Allah menurunkan Al-Quran itu tidak membuat kita bahagia, tapi untuk membuat, Allah menurunkan Al-Quran itu tidak untuk membuat kita sengsara, tapi membuat kita bahagia. Tidak untuk membuat kita sesat, tapi membuat kita terbimbing, terarah. Nah, karena itu kita mesti menangkap bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Untuk semua manusia, tanpa kecuali. Baik orang itu mengaku Islam atau tidak mengaku Islam. Coba kita perhatikan ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, pedoman hidup untuk manusia. Manusia di sini siapa saja. Jadi rugi kalau ada orang yang tidak mau menggunakannya sebagai pedoman hidup. Kita beli HP aja butuh pedoman hidup, jangankan HP. Misalnya kita itu di HP kita ada WA. Kalau kita tidak mau mempelajari pedoman WA, ya kita paling hanya memanfaatkannya untuk ngetik, terus kirim, menerima, buka, dan sebagainya. Padahal di WA itu banyak fasilitas. Ya, misalnya antara lain, kita dengan WA itu bisa kok berbicara kelompok banyak, ya, conference begitu, itu bisa kok, dan sebagainya. Ya. Ada fasilitas-fasilitas itu. Tapi kalau kita tidak membaca dengan baik dan tidak mau memakainya, ya pemakaiannya itu terbatas. Begitu pula manusia ini, kalau kita tidak mempelajari pedoman-pedomannya,
kita hanya bisa memanfaatkan diri kita sendiri secara terbatas. Padahal badan dan roh kita itu sangat kompleks. Kalau kita itu mau mempelajari lagi, kita bisa memanfaatkan jiwa raga kita ini secara optimal, manfaatnya besar sekali. Nah, Al-Quran itu pedoman untuk seluruh manusia. Wabayinat, sekaligus di situ ada penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, penjelasan tentang pedoman tadi, dan juga sekaligus Al-Quran itu mengandung ajaran untuk memilah-milah. Ini benar, yang itu salah. Ini baik, yang itu buruk. Nah, itu salah satu fungsi Al-Quran sebagai furqan. Tapi sayang, meskipun Al-Quran itu dimaksudkan sebagai pedoman hidup untuk semua manusia, seperti kata tadi, hudan linnas, ternyata hanya sedikit, hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman. Saya mengatakan bisa memanfaatkan. Karena apa? Tidak selalu orang yang membaca Al-Quran lalu terus bisa menangkap pedoman itu. Kalau orang yang memang hatinya itu jahat, membaca Al-Quran itu ya diartikan secara negatif, secara jelek. Misalnya, saya kasih contoh. Al-Quran menganjurkan kita untuk bersedekah, menolong orang-orang yang miskin, orang yang hatinya itu tidak baik, terutama yang sangat egois. Ya. Egois itu bertingkat-tingkat, ya. Egois sedikit, kalau sangat egois itu biasanya disebut narsis, ya. Orang yang sangat egois itu kan nggak mau menolong orang lain, dia maunya orang lain mendukung dia, bukan dia mendukung orang lain. Itu yang narsis. Nah, ketika orang yang narsis yang tidak didasari dengan keimanan, ya, narsis kalau tidak didasari keimanan, maka dia menerjemahkan Al-Quran itu bisa menyimpang. Misalnya begini, Allah menganjurkan kita bersedekah. Nah, terus orang yang narsis itu merasa bahwa aku bisa kaya begini karena aku mau belajar, karena aku mau kerja keras. Terus dia melihat, kenapa dia miskin? Dia nggak mau belajar, dia bodoh, dia nggak mau bekerja, dia malas. Jadi dia miskin, salahnya sendiri. Terus kalau ada orang yang kesulitan karena kemiskinannya, mau minta bantuan duit atau pinjam itu, ditolak. Kok kamu nggak tolong sih dia? Ya, biarin aja, salahnya sendiri dia. Nah, jadi nyalah-nyalahin itu, dia tidak bisa menangkap pesan Allah dalam hal anjuran bersedekah atau berzakat. Yang lebih jahat lagi, seperti yang disebutkan di surat Yasin, ketika disuruh sedekah untuk orang miskin, mereka mengatakan, kalau Allah itu memang yang memberi rezeki, kalau Allah mau, kan Allah yang memberi rezeki kepada dia. Bahwa dia miskin, dia tidak punya apa-apa, itu kan berarti keputusan Allah untuk membuat dia miskin, membuat dia sengsara. Kalau Allah saja sudah memutuskan dia miskin, kok aku menolong? Itu kan pemahaman yang menyimpang, ya. Jadi Al-Quran itu pedoman hidup yang baik, tetapi tidak semua orang bisa menangkap itu. Oleh karena itu, yang bisa menangkap sebagai pelajaran itu hanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau rajin belajar. Coba kita perhatikan di surat Ali Imran. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Ar-rasikhun itu orang-orang yang menekuni belajar. Nah, karena menekuni belajar, lalu ilmunya mendalam. Karena mereka banyak ilmu, mereka mengatakan amanna bih, kami percaya kepada Al-Quran ini. Kullum min 'indi rabbina, semuanya ini dari Tuhan kita. Jadi orang yang banyak ilmu bisa menangkap Al-Quran sebagai hidayah.
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali orang yang disebut ulul albab. Ulul albab itu orang yang mempunyai akal sehat dan memanfaatkan akal sehatnya itu dengan baik. Itu ulul albab. Tidak sembarang orang punya akal. Biasanya terjemahannya itu seperti di sini. Ini saya copy paste ya, copy paste. Melainkan orang-orang yang berakal. Banyak orang berakal, tapi tidak semuanya mengambil pelajaran. Nah, kembali kepada surat Toha tadi. Itu kan disebut tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu tadhkirah, peringatan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang takut kepada Allah. Yang takut, siapa sih yang bisa takut? Orang yang bisa takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Ya. Allah menyebutnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah hanya para ilmu. Supaya kita banyak ilmunya, kita mesti tekun belajar. Warasikhuna fil ilm. Menekuni belajar sehingga kita punya ilmu yang mendalam. Ya, saya salut dengan teman-teman di KSO ini ya. Itu saya lihat nama-namanya itu ada di pengajian ini dia ikut, pengajian itu dia ikut, pengajian itu lagi dia ikut lagi. Masya Allah, dia rajin sekali ngaji. Padahal dia seorang PhD misalnya. Ya justru karena dia PhD tapi didasari dengan keimanan, lalu dia kepengennya belajar lagi, dikaitkan dengan keimanan. Nah, jadi mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini mendorong kita untuk rajin belajar. Ya. Jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada juga yang ikuti pengajian saya, yaitu kan kalau saya tidak salah menangkap karena namanya mirip ya. Ada juga yang biasa mengikuti pengajian saya, terus sekarang bergabung dengan kajian KSO dan sebaliknya. Nah itu saya senang sekali bahwa kita punya semangat belajar. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu ingin mendengarkan saya menjelaskan tentang ayat Al-Quran, itu mendorong saya lagi supaya saya belajar. Setelah saya belajar baru saya sampaikan gitu. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama belajar, makin menekuni ilmu pengetahuan, tapi jangan lupa ketika kita belajar mesti mendasari dulu dengan keimanan. Ya. Kalau tidak kita dasari dengan keimanan, makin banyak ilmu pengetahuan kita, makin banyak sains yang kita kuasai, gitu kemungkinan besar makin jauh dari Tuhan. Karena orang-orang yang tekun dalam belajar itu bisa memperoleh ilmu secara mendalam, mereka bisa memahami bahwa yang bisa menciptakan dan mengatur alam raya ini hanya Allah saja. Ya, dengan mempelajari macam-macam, kok bisa ya? Alam raya ini besar sekali, ada unit-unit satu dengan yang lain, tapi kok bisa saling mengisi, saling mendukung, misalnya. Ya, misalnya ada matahari. Matahari itu panas, tapi memberi manfaat untuk manusia. Dengan panas itu lalu air di laut maupun di daratan itu ada penguapan-penguapan naik ke atas. Terus nanti berkumpul menjadi awan, diturunkan oleh Allah jadi hujan. Hujan dibagi oleh Allah di bagian-bagian yang memang membutuhkan lebih banyak hujan, dikasih curah hujan yang lebih banyak. Tapi kalau yang daerah yang tidak perlu banyak-banyak, dikasih hujan sedang-sedang saja. Ya, karena itu ada daerah yang setiap hari hujan terus. Nah itu kalau setiap hari hujan terus berarti Allah itu bijaksana. Ini daerah yang penting agar hujannya lebih banyak. Nanti dari sini airnya bisa dialirkan, ya, bisa ditransportasikan menuju ke daerah-daerah yang banyak orang tinggal. Nah, itu kok bisa ada matahari, ada air merespon matahari itu, kemudian turun hujan. Hujan ini direspon oleh biji-bijian, oleh pohon-pohon untuk menjadi tumbuh,
Terus manusia juga begitu bisa memanfaatkannya untuk mandi, untuk minum dan sebagainya. Kok bisa saling begini? Ini kalau yang membuat itu bukan orang yang mumpuni, ya, mumpuninya tidak hanya seperti manusia, ya, itu nggak mungkin. Ya, misalnya sapi memanfaatkan rumput yang ditumbuhkan oleh Allah. Habis makan itu dia buang air, buang kotoran. Kotorannya itu menjadi makanan lalat. Lalat itu dibuat oleh Allah, seneng sama kotoran sapi. Terus lalat dibuat oleh Allah karakternya kalau dia makan itu sambil bertelur. Jadi dia kalau makan di situ di apa namanya, kalau bahasa Jawa itu teletong ya, makan di situ sambil bertelur atau beranak, jadilah kalau kita orang Jawa bilang sindat, apa itu namanya itu kalau bahasa Indonesia ya, jadi belatung. Belatung itu dihadirkan oleh Allah di situ supaya menghabiskan sisa-sisa kotoran sapi ini. Karena kalau tidak habis nanti baunya bisa menjadi racun. Habisin. Terus sambil menikmati dia tumbuh, kemudian dia bisa terbang. Loh, kok bisa satu makhluk dengan makhluk lain itu saling mengisi? Itu kalau pembuatnya, itu kalau produsernya, kalau film itu produsernya, kalau tidak pinter nggak mungkin. Dan di mana-mana kok sama. Kelakuan seperti itu kok di Indonesia, di Amerika, di Afrika sama. Oh, berarti yang membuat satu, hanya satu. Kalau kita melihat ada produk, kok kita misalnya arloji, kita bongkar isinya sama, nomor-nomornya atau mereknya sama di situ. Oh, berarti pabriknya jadi satu. Nah, kalau kita melihat manusia di mana-mana kok ya seperti itu. Kelakuannya lalat di mana-mana seperti itu. Oh, berarti yang membuat satu. Nah, kalau kita tuh punya pengetahuan begitu, makin yakin bahwa ada ini yang menciptakan semuanya itu, dan yang menciptakan itu hanya satu. Karena kalau lebih dari satu, itu nggak bisa harmonis. Yang satu kepengen menurunkan hujan, yang satu jangan hujan. Ya, kalau toh hujan berarti menang Tuhan yang menurunkan hujan. Kalau terang tidak ada hujan berarti yang menang Tuhan yang anti hujan. Enggak benar. Jadi orang yang berilmu nggak bisa. Tuhan mesti hanya satu, dan seterusnya. Oleh karena itu ini harus mendorong kita untuk belajar, karena hanya orang yang banyak ilmu yang bisa takut kepada Allah. Allah menyebutnya di surat Fatir, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Di antara manusia, binatang yang melata, binatang ternak, warnanya beda-beda, macam-macam warnanya. Terus setelah Allah menerangkan fenomena binatang yang warna-warni, sebelum ini ada ayat yang menceritakan tentang gunung. Ada gunung yang hitam, ada gunung yang merah, ada gunung yang putih gitu. Terus diterangkan tentang binatang dan juga manusia yang warna-warni kulitnya dan sebagainya. Itu setelah itu Allah menyebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama di antara hamba-hamba Allah yang bisa takut kepada Allah, yang bisa bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan kita, salah satu caranya adalah belajar. Nah, innallaha azizun ghafur. Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Ya. Jadi ayat ini kaitannya dengan di surat Thaha, awal surat Thaha tadi. Surat Thaha disebutkan tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu peringatan bagi orang yang takut. Nah, siapa yang bisa takut? Hanya orang-orang yang berilmu. Terus karena itu maka yang bisa memanfaatkan Al-Quran itu tidak semuanya orang-orang terbatas saja, ya, yaitu orang yang bertakwa,
yang tidak bertakwa tidak bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Berdasarkan pemahaman ini kita bisa mengerti bahwa yang bisa mengambil dan memanfaatkan pelajaran dari Al-Quran hanya orang-orang yang banyak belajar. Mereka menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran banyak memberi peringatan kepada mereka dan karena itu mereka takut kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Thaha tadi, illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, di surat Thaha juga itu tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang takwa. Padahal desainnya, rencananya Allah itu, Al-Quran itu tidak hanya untuk orang bertakwa saja. Orang-orang yang sesat itu juga suruh menggunakan Al-Quran. Ya, ada sih beberapa orang yang itu sudah tersesat kemudian setelah mempelajari Al-Quran lalu sadar, ada ya, tapi tidak banyak. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah juga disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Maksud saya di ayat itu tadi surat At-Thaha tadi disebut yakhsha. Ya, yakhsha itu biasanya diartikan takut. Nah, di ayat yang lain Allah menyebut orang yang takwa itu, orang yang takut itu ittaqa yattaqi atau orangnya disebut muttaqin. Ya. Jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Nah, lalu terus kita mencari tahu di ayat Al-Quran yang namanya orang takwa itu kayak apa sih? Yang takwa tadi yang kita bahas adalah hanya orang-orang yang berilmu. Tapi ciri khas perilakunya gimana? Ciri khas perilakunya disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah. Kita kan setiap hari mohon kepada Allah diberi hidayah. Minimum kita mohon kepada Allah diberi hidayah itu 17 kali. Karena kita mohon itu, doanya itu ada di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan kalau kita sholat 5 kali, jumlahnya semuanya adalah 17 rakaat. Setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah, berarti kita mohon kepada Allah minimum 17 kali agar kita diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah. Terus kalau kita minta 17 kali minimum, itu ngemis bukan? Jadi kita mengemis setiap saat, Tuhan berilah aku hidayah, Tuhan berilah aku hidayah. Allah menjawab nggak? Dijawab. Langsung di surat berikutnya dijawab oleh Allah. Kan itu ayat terakhir dari Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan satu rangkaian mohon hidayah. Langsung dijawab di surat berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fih. Ini loh kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, pedoman hidup untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi doa kita itu langsung dijawab oleh Allah. Dzalikal kitab, ini kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lagi, yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup hanya orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa sulit. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, kita ikut pengajian. Banyak kok orang ikut pengajian, rajin sekali, tapi kelakuannya tetap aja begitu. Yang korupsi tetap aja korupsi. Dia rajin datang ke pengajian. Artinya pengajiannya tidak ada impact-nya pada dia. Nah, kenapa? Ya karena dia tidak bertakwa. Yang bisa memanfaatkan hanya mereka yang bertakwa. Nah, ciri khasnya apa? Nah, diuraikan di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang mengimani alam ghaib. Mereka menegakkan sholat dan mereka mau mendermakan, menginfakkan hartanya.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka itu mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik yang diturunkan kepada engkau Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini adanya hari pembalasan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dengan baik, persiapkan diri kita. Kita belajar. Nah, sambil kita belajar, kita bangun diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa yang bagaimana? Minimum yang kriterianya seperti di awal surat Al-Baqarah. Minimum. Ya. Karena kriteria takwa itu banyak sekali. Tapi minim itu ini jangan lupa dipakai agar bisa mendapatkan hidayah. Kita akan merugi jika tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Al-Quran itu mengentaskan kita dari kegelapan ke kebodohan. Gelap itu kiasan. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan itu gelap. Ya. Kalau dia belajar, dia mendapatkan keterangan, suasana terang. Ya. Banding kalau kita mau melihat yang secara fisik, coba kita disuruh masuk ke dalam bangunan yang luas, gelap gulita, tidak ada sinar sedikit pun. Ketika kita masuk di situ, kita belum kenal di situ. Kita berani nggak melangkah maju kalau tidak tahu apa yang ada di depan kita? Kita nggak tahu di depan itu ada lubang atau tidak. Kita tidak tahu ada duri atau tidak, ada paku atau tidak, begitu. Wah, kalau gelap kita nggak berani berjalan. Kalau kemudian ada lampu, ada sinar atau dari matahari, ini jadi sinar itu menunjukkan kita ini loh jalan yang kamu bisa lewati. Nah, orang yang tidak mempelajari Al-Quran itu seperti orang di dalam kegelapan tadi. Dia mau berperilaku, wah, ini nanti aku selamat nggak melakukan ini? Selamat nggak? Nah, kalau dia tetap nekat, dia maju aja, tahu-tahu celaka dia. Tahu-tahu celaka. Nah, jadi Al-Quran itu membawa kita dari situasi gelap, tidak tahu apa-apa, tidak tahu jalan hidup, terus dikasih pencerahan. Nah, pencerahan itu kepandaian dan keterampilan dalam berperilaku yang bisa membebaskan kita dari kesengsaraan menuju kepada keberuntungan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyebutnya huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Di situ ada ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, penjelasan itu seperti cahaya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian itu bisa keluar dari suasana gelap menuju ke terang, ya, menuju kepada pencerahan. Dan Al-Quran itu mencerahkan. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Nah, turunnya Al-Quran itu Allah menurunkan karena Allah itu maha penyayang kepada kita. Karena sayang pada kita, Allah menurunkan itu. Kita menyadari bahwa Al-Quran itu mengarahkan kita untuk mengarahkan kita agar kita mau mengikuti cara-cara hidup yang lurus, yang menawarkan pahala yang besar dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di samping memberikan pencerahan, Al-Quran itu menunjukkan jalan yang membahagiakan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang di situ ada insentifnya, yaitu orang-orang yang mau berperilaku baik, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kalau kita menekuni dalam mempelajari Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa kitab ini tidak hanya berisi nasihat-nasihat mengenai cara hidup yang lurus saja, tapi juga memberi ketentraman hati. Karena kitab ini membimbing kita dalam menanggapi dan menafsirkan peristiwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya, jadi, bimbingan Allah dalam Al-Quran itu antara lain, kalau kita sedang kehilangan sesuatu,
apa sih yang harus kita lakukan. Kehilangan sesuatu itu yang ekstrim itu misalnya kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Kita sayang pada istri sayang pada suami. Suaminya atau istrinya meninggal. Itu kan kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kita cintai. Kalau kita tidak terbimbing, kita akan sedih. Dan sedihnya itu akan berlarut-larut. Lama sekali nggak hilang sedihnya itu. Betapa banyak orang yang mengatakan, ya saya sering dikeluhi oleh orang, Pak, saya sudah 6 bulan istri saya meninggal dunia, tapi saya masih belum bisa menghilangkan kesedihan saya. Lumayan 6 bulan. Ada yang sudah bertahun-tahun nggak bisa. Dan seringkali kesedihan itu membuat dia lebih cepat meninggal dunia. Hanya beberapa bulan, atau bahkan ada yang beberapa hari saja suaminya meninggal, istrinya meninggal juga. Ya, malah ada tuh, ada orang yang hari ini seseorang meninggal, besoknya pasangannya. Itu wallahu alam, Allah yang memberi ajal, yang menentukan itu. Nah, jadi Al-Quran itu memberi pedoman dan sekaligus nasihat, yang nasihat itu bisa mengobati jiwa kita. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kamu nasihat. Mau'izah itu nasihat. Nasihat dari Tuhanmu. Kita tuh kalau diberi nasihat oleh guru kan senang. Karena apa? Guru itu memberi nasihat berdasarkan ilmunya. Ilmu guru kita itu lebih banyak daripada kita. Bagaimana kalau yang memberi nasihat itu Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Jadi nasihat Allah itu jauh lebih hebat daripada nasihat guru. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu, kita rasakan, aku ini sedang minta nasihat dari Tuhanku yang menciptakan aku, yang mengatur aku. Dan nasihat itu akan sekaligus menjadi obat. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk yang ada di dalam dada, artinya obat kejiwaan. Tadi saya sebut suami atau istri yang tercinta meninggal dunia. Kalau misalnya seorang suami kehilangan istrinya meninggal dunia, lalu terus dia berpikir, dia menafsirkannya, aduh, selama ini aku dimanjakan oleh istriku, yang masak istriku, aku tahu-tahu sudah di meja aku tinggal makan. Bahkan aku kalau mandi, yang mengambilkan pakaian itu istriku, yang mengatur pakai pakaian ini itu istriku. Ini istriku meninggal. Di mana biasanya istriku naruh celana dalam, di mana dia naruh baju dan sebagainya. Oh, itu bingung baru itu. Apalagi aku makannya gimana, makan nggak bisa. Terus kalau seperti itu dia merasa kehilangan orang yang melayani dia akan sedih dan takut. Sedih karena kehilangan yang dicintai, takut karena khawatir tidak bisa hidup sendirian tanpa istri. Begitu pula sebaliknya, suamiku meninggal, selama ini yang mencari nafkah dia, aku tidak bisa. Kalau dia meninggal, aku mau makan apa? Nah, dia akan stres, ketakutan terus-menerus. Tapi kalau ada Al-Quran misalnya, antara lainnya, ya selama ini suamimu sudah melakukan tugas dari Allah dengan baik. Dia melaksanakan tugas membimbing keluarga, dan dia mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, itu pahalanya besar. Tapi dia capek juga. Lalu Allah menganggap cukup tugasmu sampai di sini saja. Cukup. Nah, jadi kalau Allah mengatakan cukup, kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik, berarti kan Allah sayang. Ya, Allah sayang kepada suami saya. Dia selama ini bekerja keras. Dan Allah memanggil kekasihnya. Ya, masa kekasih dipanggil kekasihnya tidak mau? Ya, mudah-mudahan dia selalu baik, dan aku selama ini merawat dia. Memang yang mencari nafkah dia,
Tapi yang ngurusi makan dia dan sebagainya kan saya. Aku selama ini melaksanakan tugas dari Allah. Bahwa dia meninggal, berarti Allah menganggap bahwa tugasku mengurusi dia sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Jadi Allah memberi istirahat kepada suami. Udah, kamu udah cukup, istirahat saja. Istrinya juga istirahat. Itu beban mentalnya lebih ringan dibanding dengan orang yang merasa bagaimana aku hidup. Ya, jadi wasyifa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran itu menjadi obat untuk apa yang ada di dalam dada, obat jiwa, kejiwaan. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu pedoman hidup dan sekaligus kasih sayang Allah untuk orang yang beriman. Nah, salah satu tanda ketentraman hati adalah terbebaskannya kita dari hal-hal yang menyebabkan kita ketakutan dan berduka. Allah menjanjikan kalau kita memakai Al-Quran, pedoman dari Allah, pasti kita tuh terbebas dari takut dan sedih. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kepada Nabi Adam, Allah mengatakan, udah kamu keluar saja dari surga, nanti aku akan selalu memberi bimbingan. Siapa yang mau mengikuti bimbinganku, maka dia tidak perlu takut dan tidak perlu berduka. Nah, pedoman itu oleh Allah diberikan secara berturut-turut, diutus para nabi, beberapa di antara nabi dikasih kitab, sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW diberi kitab yang lebih canggih, lebih komplit dibanding kitab yang sebelumnya. Nah, kita sering menyaksikan banyak orang yang mengalami kesempitan dalam hidup. Kenapa? Nah, kehidupan mereka itu penuh dengan ketakutan, stres, dan duka. Kenapa? Gara-gara mereka tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Bukti bahwa mereka tidak suka menggunakan pedoman itu gimana? Al-Quran kan melarang kita bertikai. Mereka suka berantem, suka memprovokasi, suka berantem. Terus mereka suka menipu. Loh, Allah kan melarang kita menipu. Kalau orang itu menipu berarti mereka tidak mau menggunakan Al-Quran. Mereka suka korupsi. Lah, Allah kan melarang kita mencuri. Kalau korupsi itu kan mencuri besar-besaran. Berarti koruptor itu tidak mau menggunakan Al-Quran. Dan mereka suka mengintimidasi orang lain. Kamu kalau begitu dipenjarakan. Ya, ada yang ngomong, penjarakan, mau masuk penjara kamu. Ada juga bukan tidak ngomong, tapi nyuruh polisi, nyuruh kejaksaan, periksa itu sampai dia masuk penjara. Ya, ada yang memang punya kesalahan, tapi ada yang tidak punya kesalahan, mau dikorek-korek ya tidak bisa masuk penjara, begitu. Ya, kadang-kadang orang tidak salah, dimasukin penjara. Untung ada yang menolong, dikasih dibebaskan dari hukuman itu. Ya, setelah diputuskan oleh hakim. Nah, hakimnya itu suruhan dari penguasa yang tidak mengikuti Al-Quran. Nah, terus orang semacam itu gimana? Ya, mereka hidupnya sengsara. Memang duit mereka banyak, tapi hati mereka selalu ketakutan. Ini kalau penguasanya ganti, aku masuk penjara. Takut masuk penjara itu kan kesengsaraan. Menipu, nanti kalau orang yang aku tipu sadar, aku nanti dibenci, bisa juga aku dituntut di pengadilan. Nah, maka kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran akan menyebabkan sengsara, litashqa. Kalau kita menggunakan Al-Quran, kita tidak akan litashqa. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, tidak mau mengindahkan peringatanku, dalam hal ini Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Di dunia hidupnya sempit, di akhirat gimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka protes. Qala rabbini ma hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa aku sekarang ini buta? Padahal dulu waktu hidup di dunia aku bisa melihat. Dijawab oleh Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya begitu, karena dulu kamu ketika masih hidup
Matamu bisa melihat, tetapi kamu tidak mempedulikan Quran. Karena kamu tidak mempedulikan Quran, ya sekarang kamu tidak dipedulikan lagi, kamu menjadi buta. Ya. Kamu di bahasa letternya kamu dilupakan. Itu artinya tidak diberi kebutuhan yang dia cari gitu ya, tidak diberi apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu, ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi peringatan bagi kita, peringatan ya, tadhkirah, agar kita selalu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan kalau kita mendapatkan problem apapun, rujukannya adalah Al-Quran, dan kita membacanya dengan penuh kesadaran, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Ya, semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran, sehingga kita bersedia selalu tekun dalam membacanya, tekun dalam merenungkan maknanya, dan bersedia menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.